قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun, utawi iki iku fasal ya juzu wenang opo al mashu musam alal khuffaini ing atase khuf loro fil wudu ing dalem wudu. Lil musafiri kedue musafir safaron kelawan nelungan mubahan kang mubah tuksaru kang iso den kosor atau kang kena den kosor. Tuksaru kang kena den kosor fihi ing dalem safar apa as-shalatu salat. Salah satu ayyamin ing dalem telu pira-pira dina. Mashunya itu 3 hari. Walaya liyahunna lan pira-pira wengine salah satu ayyam. Walil muqimi ay wa yajuzul mashu lil muqimi. Walil muqimi lan wenang kedue wong kang mukim yaman ing dalam sak dina walailatan sak wengi. Jadi ngusap 2 khuf itu boleh bagi musafir itu 3 hari 3 malam dan bagi mukim sehari semalam. Khuf itu apa? Khuf itu adalah penutup kaki yang menutup seluruh bagian kaki dari mulai ujung jari sampai ke minimal sampai menutupi kedua mata kaki. Sudah harus nutup. Bahannya dari apa? Dari apapun. Dari apapun bisa, yang penting tidak tembus air dan kuat. Jadi bahannya itu mau dari kulit, mau dari karet, mau dari kain, seandainya ada. Itu nggak apa-apa. Syaratnya nggak tembus air dan juga kuat untuk digunakan sebagai alas kaki sehari-hari untuk perjalanan kuat, buat jalan kuat gitu. Nggak tembus air kecuali di bagian bagian sambungannya nggak apa-apa tembus air. Jadi bukannya nggak tembus air itu harus kalau dicelup ke air itu nggak ada air yang masuk, enggak. Boleh ada air yang masuk, contoh ada resletingnya ya. Khuf-khuf zaman sekarang tuh ada sletingnya. Jadi kayak modelnya kayak kaos kaki. Kalau yang ada itu tapi terbuat dari kulit kalau zaman dulu. Jadi ini andainya saya kurang pintar juga. Nah ini terus di sini ada sletingnya tandanya supaya bisa memasukkan kaki. Soalnya kan kalau nggak ada sleting nggak masuk kan. Sleting atau kancing atau tali, seandainya tali. Nah itu gunanya untuk apa? Kalau di luar negeri itu ada namanya musim dingin. Kalau musim dingin itu sangat dingin. Nah, nutup kaki itu benar-benar harus. Jadi kalau contoh saya ketika di Arab itu, kalau musim dingin itu nggak pernah lepas dari kaos kaki. Dan kaos kakinya pun bukan kaos kaki biasa, yang sangat tebal, nggak ada di Indonesia. Saya nggak pernah lihat. Saya itu sebelum berangkat itu kan waktu saya berangkat itu bulan Oktober, itu sudah menghadapi musim dingin. Kata orang-orang sana,
tolong bawa pakaian-pakaian tebel, bawa jaket yang paling tebel, bawa kaos kaki tebel. Saya nyari kaos kaki, memang saya nyarinya juga di tempat olahraga. Di itu nggak ada kaos kaki yang sangat tebel yang kayak saya beli di sana. Akhirnya saya pakai kaos kaki biasa atau kayak kaos kaki apa sepak bola yang sampai selutut itu. Ternyata di sana nggak kerasa pakai kaos kaki double dan beli di sana kaos kaki tebel tebel banget. Ya itu memang di sana sangat dingin, makanya khuf itu sangat perlu. Kalau di kita malah kegerahan nggak enak. Kita wudhu malah kena air enak banget kan, adem malah ya. Kalau di sana nggak kena air kedinginan, terutama zaman dulu di mana nggak ada pemanas air, harus godok kalau pengen air yang panas. Maka mereka pakai khuf. Saya juga berapa kali ketemu sama orang-orang jamiah khuruj, jamaah khuruj, tahu jauh lah apa itu pada pakai khuf. Ketika saya tanya dari mana, oh ada di tempat-tempat mereka itu ada. Atau mereka kadang belinya di Pakistan, di India. Pakistan, India juga beberapa daerah ada yang ada musim dinginnya. Nah, khuf itu gunanya seperti itu supaya nggak kedinginan, terutama untuk musafir. Zaman dulu kan perjalanan kalau nggak jalan kaki naik kuda, jadi nggak tertutup. Kalau zaman sekarang enak ada mobil ketutupan, nggak hujan, nggak panas kan, jadi nggak masalah. Nah, untuk musafir itu boleh selama 3 hari, sedangkan mukim hanya sehari semalam. Mukim pun juga perlu kalau di musim dingin. Wabtidaul muddati utawi kawitane mongso iku minal hadasi awit saking hadas ba'dal lubsing dalam sawise ngenggo. Dimulainya waktu sehari semalam bagi mukim atau waktu 3 hari 3 malam itu kapan? Yaitu sejak hadas setelah menggunakan. Jadi sebelum menggunakan itu kan uduk dulu ya. Karena menggunakan khuf itu syaratnya harus ala toharotin kamilah, harus saat sudah suci. Nah suci terus pakai khuf. Nah setelah pakai khuf itu hadas pertama itu dimulai ngitung sehari semalam itu dari situ. Fa'in masahahuma mongko lamun musab sapa wong ing khufain au ahadahuma atau ing salah suwijine khufain hadaron ing dalam waktu mukim atau hadaron ai hadiron hale wong kang mukim bisa juga gitu ya. Hadaron hale wong kang mukim summa safara nuli lelungan sapa wong au safaron ai au masahahuma safaron utawa hale wong kang lelungan atau ing dalam nalikane lelungan au safaron utawa hale wong kang lelungan summa aqama nuli mukim sapa wong au syakka utawa mamang sapa wong halib tidaul mashi anata utawi kawitaning ngusap terus apa safaron oh ibtadaa ya
sini ibtida, jadi setelah alif itu ada hamzah. Halib tadaa. Halib tadaa anata ngawiti sapa wong. Almasha ing ngusap safaron hale wong kang lelungan au hadaran utawa wong kang mukim. Atamma mongko nyempurnakno sapa wong masha muqimin ing ngusape wong mukim fakot mongko dolokane mukim. Jadi kalau dia ngusapnya apa? Di rumah, kemudian bepergian. Atau sebaliknya, ngusapnya saat di jalan, tapi kemudian nggak lama setelah itu sampai rumah. Atau ngusapnya satu kaki di rumah, yang kaki keduanya di jalan. Atau sebaliknya, satu kaki di jalan, kemudian yang keduanya di rumah. Atau ragu, saya tadi ngusapnya di rumah apa di jalan, maka atama mashamukim, maka harus menggunakan waktu mukim, yaitu sehari semalam. Karena ada kaidah itu idza ta'arada janibul hadari wa janibus safar, maka ghuliba janibul hadar. Kalau bertentangan antara janibul hadar dan janibus safar, maka yang dimenangkan adalah janibul hadar. Yang dimenangkan adalah sisi mukimnya. Terus walau ahdatsa hadaran, terus wa masaha safaran. Walau ahdatsa lan lamun hadas sapa wong hadaron hale wong kang mukim, wa masaha lan ngusap sapa wong safaran hale wong kang lelungan. Atamma mongko nyempurnakna sapa wong muddata musafirin ing waktune musafir. Sawaun madha, sawaun iku padha uga madha. Guru saya itu ngemaknain sawaun itu nanti setelahnya utawi yento. Sawaun iku padha uga madha utawi yento lewat alaihi ing atase wong apa waktu sholatin. Sawaun iku padha uga madha utawi yento lewat alaihi ing atase wong apa waktu sholatin waktu sholat bikamaliha kelawan sempurnane sholat fil hadori ing dalem waktu mukim amla utawa ora. Kalau hadasnya di rumah tapi ngusapnya di perjalanan, maka
mudahnya menggunakan mudah musafir. Karena tadi yang dihitung itu kan musafnya. Kalau musaf di rumah kemudian nah, kalau musaf di rumah kemudian musafir itu maka dihitungnya sehari semalam, ya kan? Tapi kalau musafnya musafir kemudian masih musafir nggak ke rumah, maka tetap jadi yang dihitung itu mulai musafnya ya, masalah mudah itu. Bukan dihitungnya itu saat menggunakan atau saat hadas. Tapi kalau mulai hitungannya itu saat hadas, enggak. Jadi mulai menggunakan khuf itu belum dihitung waktu sehari semalam. Kemudian mulai hadas dihitung 1 hari semalam. Nah, tapi nanti sehari semalam apa 3 hari 3 malam itu dihitungnya saat musafnya. Musafnya itu di mana? Kalau musafnya di rumah, maka sehari semalam. Kalau musafnya musafir dan terus musafir, artinya nggak pulang, maka bisa 3 hari 3 malam. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa wong fin qidail muddati ing dalem enteke mangsa lam yamsah mongko ora ngusap sapa wong fi muddati syaki ing dalem mangsane ragu. Kalau dia ragu apakah ini hari kedua atau hari ketiga, maka dianggap hari ketiga. Atau apakah hari ini hari ketiga atau hari keempat, maka dianggap hari keempat, berarti sudah nggak boleh ngusap gitu. Jadi kalau syak fi inqidha'il muddah maka nggak boleh ngusap di waktu yang dia ragukan. Saya mengusap harusnya 3 hari, tapi saya lupa ini hari ketiga apa keempat. Ya udah berarti hari ini saya nggak boleh ngusap karena ada kemungkinan hari ini hari keempat. Jadi dihitungnya hari ini adalah hari keempat gitu aja. Beda sama masalah sholat ya. Sholat itu kalau rakaat ketiga atau keempat ngambil yang 3. Kalau di sini ini hari keempat atau hari ketiga maka ngambil yang keempat. Supaya nggak ada sholat yang nggak sah. Supaya sholatnya itu yakin semua sah. Kan gitu. Karena kan hari keempat itu hari yang diragukan apa hari ini hari ketiga atau hari keempat. Itu ada kemungkinan sholatnya nggak sah. Kalau dia musab. Tapi kalau dia pakainya basuh kaki jelas sahnya. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa wong hal ahdasa ana ta hadas sapa wong. Waktu zuhri ing dalam waktu zuhur awil asri utawa waktu asar. Bana mongko terusna sapa wong. Amrohi ing perkarane wong ala annahu ing atas sestuhune hadas iku az-zuhru zuhur. Ragu apakah hadasnya waktu zuhur atau asar maka diambil yang yakin yaitu zuhur. Supaya kalau ngambilnya asar berarti nanti dia ada waktu sholat asar di mana dia menggunakan mashu al-khuffain pada sholat asar yang terakhir itu masih ada kemungkinan benar atau salah atau kemungkinan sholatnya sah atau gak sah. Walau ajnaba lamun junub sapa wong fil muddati ing dalem mangsa ngusap ya. Wajib mengko wajib apa an-naz'u nyopot lil ghusli krana adus. Kalau dia junub maka wajib nyopot. Bukannya wajib nyopot harus dicopot, nggak boleh pakai khuf selama junub. Enggak. Maksudnya kalau mau bersuci maka harus disucikan secara sempurna. Dan nggak mungkin mensucikan secara sempurna kalau nggak dicopot.
Artinya kalau menggunakan khuf itu kan berarti bersucinya cukup diusap khufnya. Ya kan? Kalau dia junub, maka kakinya harus dibasuh. Kalau kakinya harus dibasuh, nanti kalau mau sholat itu wajib dibuka. Jadi wajib dibukanya itu saat mau mandi, bukannya harus langsung dibuka, enggak. Junub enggak harus langsung dibuka, tapi dibukanya nanti kalau mau mandi. Wa syartuh utawi syaratnya khuf atau syaratnya mashu alal khuf. Iku ayal basahu. Yen to nganggo sapa wong ing khuf ala wudu ini ing atase wudu kamilin kang sempurna. Ala taharatin ing atase suci kamilatin kang sempurna. Nah, udah ya tadi jelaskan bahwa harus sempurna. Artinya kalau wudu terus baru basuh satu kaki, kemudian kaki yang sudah basuh itu dimasukkan khuf, kemudian basuh kaki kedua baru dimasukkan khuf itu nggak sah. Ya, harus sudah sempurna, sudah dibasuh semua baru pakai khuf. Wa ayyakuna lan ento ana apa khuf iku tahiran suci. Satiron kang nutup li jami'i mahal fardhi maring sekabehane panggonane fardu. Mani an hale kang nyegah linufudil mai maring tembuse banyu. Linufudil mai maring tembuse banyu yungkin kang mungkin kang kongang apa muta ba'atul masyi nuli-nuline mlaku. Apa muta ba'atul masyi nuli-nuline mlaku alaihi ngatasi khuf. Litaraddudi musafirin krana bolak-balike musafir lihajatihi maring pira-pira hajate musafir. Jadi syaratnya pertama adalah menutup semua anggota fardu yang wajib dibasuh saat wudhu. Ya. Jadi menutup kaki dari mata kaki sampai ke bawah itu harus tertutup. Syarat pertama. Yang kedua adalah mencegah tembusnya air, artinya nggak bisa tembus ke air. Yang ketiga adalah yumkinu mutaba'atul masyi alaihi. Bisa atau kuat untuk dibuat jalan kaki selama digunakan oleh musafir. Sawa angkana iku padha go yen to ana. Sawa angkana iku padha bisa sawaun bisa sawaan. Kalau sawaan berarti jadi khobarnya Kak. Enggak. Sawaun lah. Sawa angkana iku padha uga utawi yen to ana. Apa khuf? Sawa ungkana iku padha uga utawi yen to ana apa khuf iku minjildin saking kulit aulibdin utawa blebet wa khorqin wa khiraqin ya Allah wa khiraqin lan pira-pira kain mutbaqatin kang den tutupaken au khashabin utawa kayu au gairi dalika utawa liyane mengkono-mengkono khashab ila akhirih. Au mas'uqan utawa au kana al khufu iku mas'uqan ngono utawa iku khuf kang suwek robek ya
Sudah kang den taleni apa maskuk bisyarajin kelawan syarat tali apa lilin. Dah. Tali bisyarajin kelawan tali. Jadi kalau bahannya bebas ya, baik dari kain, dari kulit, atau dari kayu kalau seandainya bisa. Atau mungkin bahkan kopi yang sudah gelap tapi ditambah ditali kembali. Itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai syaratnya yang tidak menutup tempat apa mahalil fardi, terus nggak tembus air dan kuat untuk dibuat berjalan. Kalau lah bisa, mongko lamun nganggo sapa wong khufan ing khufi rijlin ing dalem sak sikil liyam sahahu supaya ngusap sapa wong ing rijel atau ing khuf podae wa yaghsilu lan basuh sapa wong al ukhra ing sikil kang liya au zahara utawa pertela minar rijli saking sikil apa syai'un suwi-wiji wa ing qala lan senajan sithik apa syai' min khartin saking belah atau rusak fil khufi ing dalam khuf lam yajis mengko ora wenang apa mashu. Kalau menggunakan khuf basuh kaki satu kemudian digunakan khuf satu kemudian basuh kaki kedua baru digunakan maka nggak boleh. Atau khufnya itu bolong juga nggak boleh. Wal jurmuku utawi jurmuk huwa ya jurmuk iku khufun wal jurmuku iku fa ingkana wal jurmuku utawi jurmuk huwa utawi jurmuk iku khufun khuf fauqa khufin ing dalam sak dhuwure khuf artinya khufnya double jurmuk itu khuf yang double iku fa ingkana mengko lamun ana apa al a'la apa khuf kang luwih dhuwur iku kawiyan kuat wal asfalu lan ana apa khuf kang ngisor iku mukharraqan iku rusak falahu mongko iku tetep kedue wong masfal ala utawa ngusap khuf kang dhuwur maksudnya khuf yang luar ya al a'la itu maksudnya khuf luar al asfal itu maksudnya khuf dalam ini kan permasalahan khuf apa khuf double wa in kana lamun ana apa jurmuk iku qawiyya ini kuat karone artinya dua-duanya kuat yaitu dalam dan luar kuat awil qawiyyu au kanal qawiyyu al asfala utawa ana apa al qawiyyu khuf kang kuat iku al asfala khuf kang jero kang isor lam yakfi mongko ora cukup apa mashul a'la ngusap khuf kang jaba kang dhuwur. Jadi kalau jurmuk artinya khufnya double, mungkin karena terlalu dingin akhirnya khufnya didouble. Tergantung. Kalau khuf yang luar itu rusak, bolong, sampai ketika diusap bagian luar itu sampai ke bawah, ya, itu maka nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak rusak,
contoh sama-sama kuatnya, sama-sama nggak tembus airnya, atau yang rusak justru yang dalam, maka ini nggak boleh. Artinya nggak cukup ngusap ke khuf yang bagian luar. Artinya khuf bisa ngusap bagian luar itu kalau bagian luarnya rusak dan bagian dalamnya bagus. Dan syaratnya nanti airnya pun nyampe ke yang bagian dalam. Karena yang paling penting itu adalah ngusap khuf yang bagian dalam. Wa in kana fa in wasala mongko lamun tumeka apa al balalu telese minhu saking a'la ilal asfali maring khuf kang ngisor kafa mongko cukup apa mashu sawa engko sada iku padha utawi yen to nejo sapa wong ashahuma ing musab al a'la wal asfal awil asfala utawa ing kang ngisor fakot mongko blok au atlaqu ta mutlakno la in qasada ora lamun nejo sapa wong al a'la ing khuf kang jaba fakot mongko blok. Jadi syaratnya itu pokoknya yang penting kalau khufnya double itu syaratnya basahnya itu sampai ke khuf yang dalam, ya. Karena yang luar itu nggak penting. Yang dianggap khuf itu karena yang dalam. Maka yang penting khufnya itu nyampe ke dalam, kecuali kalau khuf yang luarnya bagus. Oh iya, benar. Yang penting pokoknya yang penting basahnya itu sampai ke khuf yang dalam. Maka sah. Dan dengan syarat tidak hanya niat membasahi khuf yang luar. Kalau niatnya untuk membasahi khuf luar saja maka enggak sah. Wa yusannu lan den sunahno apa masfu alal khufi. Ngusap bagian dhuwure khuf. Wa asfalihi lan ngusap bagian ngisore khuf. Wa aqibihi lan tungkae khuf. Kututon hale garis-garis. Bilasti'abin kelawan tanpa ngeratani. Wala tikrorin lan tanpa ngulangi. Fayadau mongko nyelehna sapa wong yusrahu ing tangan kirine wong tahta aqibihi ing dalem sak ngisore tungkae wong wa yumnahu lan nyelehna ing tangan tengene wong inda asabihi ing dalem sandinge pira-pira drijine sikile wong wa yumirru lan mlakukna sapa wong al yumna ing tangan-tangan ilas saqi maring betis wentis wal yusra lan ing tangan kiri ilal asabi'i maring pira-pira driji. Jadi caranya mashul khuf itu nih. Jadi gini. Ini. Pisang cukup. Jadi khutut ya. Hanya pakai jari. Enggak pakai jingga. Sunnahnya. Kalau yang sahnya yang penting bagian sini. Ini bagian sini udah sah. Ini. Nempel satu colekan udah sah. Cuma sunnahnya gini. Nah, sunnah. Ya. Dari bawah ke sini. Itu yang kelihatan enggak?
Fa in iqtasara mengko lamun ngringkes sapa wong ala mashi aqalli juz'in ing atase ngusap paling sithike bagian min dhahiri a'lahu saking jabane dhuwure rijel atau khuf dhuwure khuf ya khuf ya ning rijel ya min dhahiri a'lahu saking dhahire dhuwure khuf muhadhian hale wong kang nganceri atau ngelempengi muhadhian hale wong kang ngelempengi atau nganceri lima halil fardhi maring panggonane fardu kafa mongko cukup apa iqtasara. Wa in iqtasara lamun ngringkes sapa wong alal asfali ing atase ngisor khuf awil aqibi utawa tungkak awil harfi utawa pinggir awil batini utawa batin mimma saking perkara yali kang nyandingi apa ma'al basyarata ing kulit fala mongko ora kafa mongko ora cukup fala mongko ora kafa. Jadi yang sah itu tadi yang saya sebutkan ya bagian atas hanya bagian atas hanya bagian sini yang sah untuk diusap itu hanya ini ya, jadi kalau yang tadi saya contohkan itu yang bawahnya itu hanya sunnah. Kalau yang sahnya itu hanya bagian sini. Kalau hanya ingin satu yang mengesahkan. Jadi percuma kalau hanya di sini, di bawah atau di pinggir atau di ujung sini, di ujung sini atau batin. Batin itu berarti di dalam sini. Di dalamnya khuf. Tapi yang diusap khufnya. Ya. Paham enggak? Jadi kayak contoh ini baju ya. Zahir itu luar, batin itu ini. Berarti sampean ngusapnya dari bagian sini. Nah, ini enggak sah. Wa mata dhaharat lan ing dalem nalikane pertelo atau ing dalem semangsane pertelo apa rijlu apa sikil binaz'in kelawan nyopot au bi kharqin utawa kelawan belah atau suwek atau rusak. Wa huwa hale utawi wong iku biwudu'il mashi iku tetep kelawan wudu kang ngusape nang khuf ngono piye bahasane. Iku biwudu'il mashi kelawan wudu nganggo khuf. Ngusap khuf kelawan wudu ngusap khuf gitu aja. Wa huwa halau ta'i wong iku biwudu'il mashi kelawan wudu ngusap khuf. Kafahu mongko cukup ing wong apa ghuslul qadamaini. Kafahu mongko cukup ing wong apa ghuslul qadamaini basuh sikil loro fakot mongko blok. Jadi kalau saya wudu tapi pakai khuf ya. Wudunya pakai khuf, kemudian khufnya itu terlepas atau khufnya robek. Maka akan dicopot ya, dicopot. Saya mau sholat lagi, sementara saya masih punya wudu yang tadi, yang bekas pakai khuf, maka cukup menggunakan cukup dibasuh kedua kaki. Karena tadi wudunya udah sah, kecuali di kaki ya. Karena kakinya pakai khuf, maka diusap. Tapi khufnya sudah copot, berarti yang wudunya itu belum sempurna hanya di kaki, maka cukup untuk basuh kedua kaki. Allahu a'lam bishawab. Terus nahwu kan